Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sepengetahuan orang kaya, apakah Alauddin dan Datin Fatimah sudah punya calon pendamping? Tanya Salahuddin sambil menyilakan mereka menyeruput teh melati Ceylon. Ampun daulat tuanku, setahu hamba mereka masih sendiri, jawab orang kaya Sri Maharaja. Belum pernah hamba lihat mereka berpergian atau bertemu dengan orang lain, tambahnya. Saya akan menjodohkan Mumtaz dengan Alauddin, dan Datin Fatimah dengan Panglima Lingga, kata putra mahkota. Coba orang kaya jajaki kemungkinan itu, tambahnya. Ampun daulat tuanku, akan segera hamba jajaki, jawab orang kaya Sri Maharaja sambil meminta izin untuk segera melaksanakan tugas tersebut. Sekeluar dari istana Daarut Dunya, orang kaya Sri Maharaja segera menuju ke Gampong Kedah. Di sana, dia menyampaikan pesan itu kepada Dato Ibrahim. Putra mahkota ingin menjodohkan Alauddin dengan putrinya, dan ingin melamar Datin Fatimah untuk Panglima Lingga. Dato Ibrahim sangat terkejut mendengar rencana itu, laksana petir di siang bolong. Seandainya berita itu bukan dari mulut orang kaya Sri Maharaja, sama sekali dia tidak percaya. Bagaimana tidak, kebaikan dan perlindungan yang diberikan Sultan belum mampu mereka balas, lalu ditambah lagi dengan kebaikan lain. Dato Ibrahim sampai terharu dan terbata-bata sewaktu mengucapkan rasa terima kasih. Kalaulah Sultan ada di sini, akan saya cium kaki beliau, kata Dato Ibrahim. Dapatkah Dato hadirkan Datin Fatimah ke sini, supaya kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, tanya orang kaya Sri Maharaja. Boleh, akan saya panggil Datin Fatimah, jawab Dato Ibrahim bergegas masuk ke dalam rumah. Orang kaya Sri Maharaja berharap, upaya penjodohan itu akan selesai sore itu juga. Lalu, dia segera menyampaikan berita gembira itu kepada putra mahkota. Kecepatan kerjanya akan mendapat penilaian khusus. Sultan dan putra mahkota makin percaya kepada dirinya, dan jabatan bendahara negara tetap ada di pundaknya. Begitulah karir yang ingin dicapai para abdi kerajaan. Mereka berlomba-lomba mendekati Sultan dan putra mahkota. Ada yang menjilat, ada yang membayar upeti, ada juga dengan kerja cepat. Sebab, semakin dipercaya dan disayangi Sultan, semakin besar kewenangan dan semakin tinggi jabatan yang dapat dicapai. Makanya jantung orang kaya Sri Maharaja berdegup kencang. Sampai dia sendiri bisa mendengar detak jantungnya. Mulut terus komat kamit membaca doa agar Sang Halik memudahkan urusan penjodohan itu. Sesekali, kedua telapak tangan disapu ke wajah berjenggot tersebut. Orang kaya, ini Datin Fatimah, terdengar suara Dato Ibrahim, menghentikan ucapan doa dari mulut orang kaya Sri Maharaja. Silahkan duduk Datin, kata orang kaya Sri Maharaja menyilakan Datin Fatimah duduk di depannya. Datin Fatimah, perempuan cantik berparas khas Melayu, memakai baju kurung warna biru muda dengan bawahan rok hitam. Selendang putih menutup rambut hitam legam. Pakaian yang dikenakan serasi dengan kulit kuning langsat. Kemudian, dia duduk bersila di atas tikar pandan, berhadapan dengan orang kaya Sri Maharaja. Meski ponakan seorang sultan yang terbiasa menghadapi petinggi kerajaan, sore itu dia sempat grogi, menunduk di depan dua lelaki berpengaruh itu. Maaf, apakah Datin sudah mempunyai calon pendamping? Tanya orang kaya Sri Maharaja langsung ke pokok persoalan. Datin Fatimah terdiam, rona mukanya memerah, tidak menjawab pertanyaan orang kaya Sri Maharaja. Sekonyong-konyong, Datin Fatimah menggeleng. Artinya, dia belum mempunyai calon pendamping. Apakah Datin bersedia apabila kami jodohkan dengan Panglima Lingga, seorang duda, istrinya telah meninggal dunia? Tanya orang kaya Sri Maharaja.